Halo, Sobat Bola Pecah. Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Timnas Jepang di pertandingan terakhir di grup D dengan skor 3-1. Artinya posisi Timnas Indonesia untuk lolos ke babak 16 besar, ya bisa dibilang di ujung tanduk teman-teman. Karena nasib Timnas Indonesia ya bergantung pada grup-grup lain. Di antaranya di grup E dan F. Bahrain versus Jordania dan Kirgistan versus Oman teman-teman. Indonesia harus menunggu hasil pertandingan dari keempat negara ini. Bahrain harusnya kalau Indonesia mau lolos, Bahrain harus kalah. Ya, setidaknya 3 gol. Untuk Kirgistan versus Oman, ya minimal hasil seri lah di pertandingan ini ya membuat timnas Indonesia untuk lolos ke babak 16 besar. Tentunya ini tidak mengenakan karena kita hanya bergantung pada tim lain untuk lolos ke babak 16 besar. Tapi apa boleh buat teman-teman? Kita melawan tim dengan yang terbaik di Asia saat ini, yaitu Jepang. Peringkat ke-17, ya dengan peringkat 142. Dan sekarang timnas Indonesia kalau tidak salah turun ya ke 146 lagi. Artinya kita tidak boleh berekspektasi terlalu tinggi terhadap tim ini. Tapi secara permainan tim ini ada peningkatan, ada progres. Gimana kita tahu di 3 pertandingannya di grup D ini timnas Indonesia selalu mencetak gol. Padahal kalau kita melihat lini depan kita ya bisa dibilang tidak terlalu banyak mendapatkan peluang. Tapi di 3 pertandingannya mampu mencetakkan gol di pertandingannya masing-masing teman-teman. Artinya ada peningkatan dari segi mencetak gol. Meskipun striker kita belum menemukan performa terbaiknya, belum mendapatkan gol di Piala Asia ini, yaitu Rafael Struijk. Jadi melihat pertandingan kemarin ketika menghadapi timnas Jepang, apalagi ini laga yang sangat menentukan untuk kedua tim, ya kita tidak bisa berharap banyak teman-teman. Apalagi ketika babak pertama baru di menit-menit awal Jordi Amat tiba-tiba kangen banget gitu sama striker dari Jepang yaitu Ueda. Akhirnya VAR memberikan penalti kepada timnas Jepang. Dan padahal timnas Indonesia mampu menahan timnas Jepang sampai babak pertama teman-teman. Satu-satunya gol timnas Jepang di babak pertama yaitu gol penalti. Sebenarnya strategi dari Sinteyong berjalan cukup baik di sini untuk menahan timnas Jepang di babak pertama. Di babak kedua, ya di babak kedua timnas Indonesia mencoba sesuatu untuk mendapatkan gol ke gawang timnas Jepang, tapi ya kita melawan tim dengan kualitas individu yang terbaik juga teman-teman. Jadi sangat sulit emang. Lihatlah perbedaannya. Di babak kedua timnas Indonesia mencoba bermain terbuka sedikit melalui man-to-man marking, tapi begitu lihainya pemain-pemain dari timnas Jepang lepas dari kawalan pemain-pemain kita sehingga Ueda kembali mencetak gol kedua ke gawang timnas Indonesia pada menit ke-52. Ditambah lagi pada menit ke-88 Jepang kembali menambah 1 gol, membuat timnas Indonesia tertinggal dengan skor 3-0 teman-teman. Itu semakin menambah luka timnas Indonesia di pertandingan ini, dan timnas Indonesia baru mendapatkan gol penghibur pada menit ke-90 plus melalui Sandy Walsh, diawali dari lemparan jauh dari Pratama Arhan teman-teman. Tentunya teman-teman kaget kenapa Elkan Bagot dimasukkan Sinteyong dan menjadi striker di pertandingan ini teman-teman. Ya awalnya saya juga kaget melihat kok Elkan Bagot bukannya ke belakang. Kirain mau tukeran sama Justin Hubner yang maju ke depan teman-teman. Ternyata Elkan Bagot yang dipasang sebagai striker. Ya tentunya Sinteyong menganggap bahwa salah satunya keunggulan kita yaitu lemparan-lemparan jauh dari Pratama Arhan, dari bola-bola mati. Itu juga kelemahan dari timnas Jepang teman-teman. Banyak kebobolan melalui bola-bola mati di pertandingan-pertandingan sebelumnya. Jadi Sinteyong juga mengeksplor itu dan ternyata berhasil mendapatkan 1 gol, meskipun ini hanya gol penghibur karena udah di menit-menit akhir. Tapi kita emang mengharapkan apa
untuk melawan timnas Jepang ini. Mau menang, ini jangan terlalu tinggi lah ekspektasinya teman-teman. Seri aja itu udah cukup bagus untuk timnas Indonesia, membuat lolos juga dan mampu menahan imbang Jepang juga. Itu udah keren banget sih. Tapi meskipun kalah dan kita masih bergantung kepada hasil-hasil di pertandingan di grup lain untuk lolos ke babak 16 besar, tidak masalah teman-teman. Yang jelasnya saya melihat pemain-pemain dari timnas kita atau permainan dari timnas kita ada progres, ada perkembangan, dan tentunya saya juga berharap kepada PSSI, itu Bapak Erick Thohir, bisa memberikan perpanjangan kontrak kepada Sinteyong, karena kita udah melihat permainan dari timnas kita ada progres, ada peningkatan, dan tentunya Sinteyong udah membangun pondasi yang bagus untuk timnas kita. Jadi ya, bukan tidak mungkin Sinteyong masih lanjut untuk melatih timnas Indonesia, dan itu harapan saya. Semoga Bapak Erick Thohir segera memberikan atau memperpanjang kontrak dari Coach Sinteyong di timnas Indonesia teman-teman. Dan yang terakhir, apapun hasilnya nanti di babak 16 besar, kita harus tetap mendukung timnas Indonesia teman-teman. Jangan lagi ada mencari kambing hitam, ini kesalahan ini, kesalahan itu, kesalahan ini. Ya, seperti yang saya bilang sebelumnya, kalian mengharapkan apa sih melawan timnas Jepang? Mau menang. Jangan terlalu tinggi teman-teman. Lagi-lagi saya bilang, jangan terlalu tinggi. Kita masih belum ada di level dari timnas Jepang. Kita mesti harus bekerja keras lagi. Tim ini harus bekerja lebih keras lagi untuk mencapai level itu. Tapi kita udah melihat ada progres menuju ke situ. Makanya tadi saya bilang semoga PSSI atau Bapak Erick Thohir benar-benar mempertimbangkan dan melihat permainan dari timnas Indonesia, progres dari timnas Indonesia, dan memberikan kontrak yang kepanjang kepada Coach Sinteyong. Ya minimal 3 tahun lagi lah Pak, 3 tahun lagi. Kita lihat pemain-pemain ini berkembang lebih pesat lagi secara fisik, secara permainan, dan apapun itu yang bisa membuat timnas Indonesia lebih dan lagi, dan bisa bersaing di level Asia dan level dunia teman-teman. Dan berharap di kualifikasi Piala Dunia nanti pemain ini juga bisa tampil maksimal dan kembali mendapatkan hasil maksimal dan bisa lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia teman-teman. Oke? Apapun hasilnya tidak usah terlalu ini teman-teman. Ini kita udah bermain sejauh ini dan mampu mencetak gol dari 3 pertandingan di grup itu, cukup membanggakan teman-teman menurut saya. Oke? Mungkin sampai di sini dulu. Stay healthy, no baper. Bye bye.